hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 merupakan hari Kamis masa biasa yang kelima tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Ujib misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass Intention from Madam Madeleine's Family and Kuching, for health, business, study, and work blessing, Vitali Tosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poboy, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Dulung, and Sel Ling Dulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerayuman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle, Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Syiro dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Leowardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yusuf Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan Kucing Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Ibu Rustina Kihat yang sedang sakit di Kalimantan Tengah dari keluarga Abang Asmano, dipulihkan kesehatannya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Gerardi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Ediariani, Ion Medi Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Me jadi anak baik, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jucu anak dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Steli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Jakarta di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Permina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Krisanus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Ariel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth
dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo, Ipandar Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Serian Kucing Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Lebuan Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak yang sedang studi, Jessica Natalia di Korea Selatan, Dian Ayunda Kristi di Malang. Untuk Silvianus Clement di Ngabang. Untuk Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Nestianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Usada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk keluarga Esther Riki Nabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solia Clarissa, Queen Medica lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, merupakan hari Kamis masa biasa yang kelima, tahun kedua liturgi Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Raja Salomo jatuh akibat banyaknya hubungan dengan luar negeri. Ia tidak setia kepada Allah dan membahayakan perjanjian, pengakuan akan Allah dan iman akan perjanjian yang sama, mendorong Yesus untuk membuka kerajaan Allah bagi orang asing. Kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon ampun bila kami sampai melanggar perjanjian-Mu. Semoga kami lalu Kau bangkitkan dan Kau jadikan manusia baru berkat sabda Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Demikianlah dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikan kepada hamba-Mu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakan selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian tidak seluruh kerajaan akan ku renggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu demi hamba-Ku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah
sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setiap saat melakukan keadilan. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikan aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka bercampur dengan para bangsa dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah muka Tuhan terhadap umatnya, dan Ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah dengan tertanam di hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan bertolak ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau membawa ada orang yang tahu, tetapi kedatangannya tak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ibu itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang ditaruh anak-anak. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan telah keluar dari anakmu. Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kedatangan Yesus bagi semua orang, bangsa-bangsa lain pun boleh mengharapkan Dia. Meskipun orang Yahudi ada yang tidak mau menerimanya, namun Yesus tetap baik dan ramah terhadap siapapun. Beranikah kita bersikap baik terhadap siapapun? Tidakkah yang kita hina dan kita asing? Tiadakah yang kita hina dan asingkan? Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa dan kami doakan kepulihkan kesehatan mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini.
Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa murah hati, jangan sampai kami Kau usir pergi bila datang menghadap Engkau, tetapi berilah kami hidup rezeki untuk keselamatan dan kebahagiaan, dan kami mempersembahkan seluruh ujur misa dalam liturgi Ekaristi kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Hinggalah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Hinggalah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus kuatkanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, kami bersyukur karena telah Kau bangkitkan lagi berkat Yesus. Semoga Engkau berkenan membarui dunia ini dengan Roh-Mu, dan kami mempersembahkan seluruh wujud-wujud doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.